Halo guys, kembali lagi bersama saya Ika Adi Supriyanto dengan NIM 184 Di sini saya akan tutorial Laravel. Pertama-tama kalian itu download dulu eh, eh, apa install dulu Laravelnya lewat Composer. Caranya gampang. Di sini saya akan taruh linknya di sini. Caranya itu dan kan terus arahin ke folder ini htdocs-nya. Nah, seperti ini. Udah kan? Setelah itu kalian buka browser kalian, pergi ke ravel ravel.com. Itu nanti di sini di dokumentasinya di bagian get started itu kalian cari di installer. Nah, eh, di sini ada caranya. Nah, di sini ini cara via computer. Ini terus kalian paste di sini, terus kalian ganti bloknya. Ini juga bisa di copy. Ini yang itu yang 7 tanda petik 7.0 itu berarti dia install versi 7. Nah, kalau kalian tidak mau versi 7 tapi maunya terbaru, gini aja terus nama project kalian contoh Laravel kayak gitu. Nah, di sini berhubung saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak akan melakukan installer kayak gitu. Di sini kan ada bloknya itu. Nah, itu bloknya itu maksudnya nama filenya kayak gitu. Jadi composer create. Nah, itulah kayak gitu. Nah, setelah kalian install, kalian pergi ke namanya. Nah, di sini seharusnya tidak seperti ini Laravel-nya, tapi file Laravel itu terdiri dari yang sebelah sini di privasi, app, bootstrap, config, database, resource, root, strings, test, vendor, dan file public yang dimana file publicnya itu berisi seperti ini, berisi file-file kayak gini. Jadi kalau dibuat ulang dia akan seperti ini. Bentar, aku buat folder public dulu. Nah, kan ini dimasukin, terus privasi. Nah, seperti ini seharusnya file project ini. Kecuali aset ya. Aset itu nggak masuk, sama privasi itu nggak masuk. Aset itu nanti kalau project kalian kayak seperti ini, dia masuk ke public di sini. Di sini. Nah, dan di sini pun di indeks yang di public itu ada dia tidak seperti ini di line 34 dan line 47. Dia itu sini titik-titik sini. Nah, kalau kalian jalanin browser localhost Laravel itu akan seperti ini. Nah, kalau kalian public, bentar, si loading. Nah, baru muncul dia. Jadi, nah, biar ya publicnya ini hilang, biar localhost 80 titik 280 Laravel. Ini 80 ini portnya ya. Soalnya aku pakai 8080. Kalau kalian yang pakai 8000 nggak usah ditulis kayak gini. Terus ini publicnya biar hilang apa namanya URL-nya biar sepertinya aja. Seperti yang saya lakukan itu, kita gempah ke privasi. Nah, privasi ini nanti nama folder buat nyimpan file database selain public ya. Jadi di save dulu, udah di close. Nah, ini kita copy semuanya keluar. Sebelum itu kita buat dulu privasi. Privasi udah kan? Kita pindah semua file selain folder, semua folder dan file selain folder
public ke privasi. Oke, udah kan? Nah, file publiknya ini kita pindah keluar sini. Ini kita bisa delete seperti ini. Nah, tadi kan kita udah edit tuh, udah edit di line 34 ini jadi privasi yang sebelumnya kalau kita udah install Laravel itu nanti dia titik-titik slash vendor slash outload kayak gitu kan. Nah, kalau ini kita pakai aja privasi bootstrap.app kayak gitu. Oke, udah sudah kita setel itu kita buat kembali ke browser, kita jalani linknya. Nah, udah bisa itu jadi publiknya itu udah hilang. Oke, baru kita mulai buat awalan untuk nanti kita masuk ke CRUD. Oke, pertama-tama di sini kita akan mengubah composer.json-nya menjadi tambahkan Laravel collective/html seperti ini. Jadi setelah kalian tambahkan ini di composer.json di bagian privasi, kalian terus ke composer.json jika kalian pakai notepad++ seperti ini. Jadi kalian ke privasi cari composer.json. Nah, ini seperti ini. Kalian edit with notepad bisa kayak gitu juga. Terus ke bagian requirer yang ini. Terus kalian tambahkan ini, tambahkan Laravel collective/html .6.2 versinya ini ya. Ini versinya ini. Jadi kita menggunakan Laravel collective versi .2. Jangan lupa di atas setelah Laravel Tinker ini kita kasih tanda koma biar error kayak gitu. Kalau awalnya itu dia berbentuk seperti ini. Nah, ini dia nggak ada tanda koma. Kalau waktu kita tambahkan, kita tanda koma, enter terus itu, seperti itu. Setelah itu kalian buka terminal atau CMD kalian bisa. Karena aku pakai pakai Visual Studio Code, jadi aku pakai terminal aja. Terus kalian ketikkan composer update kayak gitu. Composer update terus update kayak gitu. Jadi nanti dia akan komposernya itu akan mengupdate project Laravel kita agar itu nanti mendukung menginstal hal-hal yang diperlukan untuk melakukan Laravel collective/html ini kayak gitu. Nah, setelah kalian sambil kita menunggu komposer yang mengupdate file Laravel kita di bagian config terus app.php kalian di line 137 di bagian provider kalian tambahkan collective/html/html service provider .2.2 kelas koma kayak gitu. Nah, ini nanti biar kalian bisa menggunakan kita itu di sini kita membuat konfigurasi agar kita bisa menggunakan Laravel kolektifnya. Setelah itu di bagian bawah di aliases itu kalian tambahkan juga from sama dengan panel itu collective/html/from feedkit .2 kelas. Ini juga kita mengkonfigurasi sama HTML ini ya. Jadi dua-dua ini. File Laravel. Nah, ini sama yang tadi itu. Nah, seperti itu. Setelah kalian update ini agak lama ya gininya. Tapi aku udah update sih kayak gitu. Oh, ini udah selesai. Setelah kalian udah selesai gini, ini tambahkan. Kalian udah bisa menggunakan
eh, Laravel kolektifnya. Nah, kalian ke view, ke resource, terus ke view. Nah, kalian buat folder template. Folder template ini fungsinya buat nyimpen template kalian. Di sini saya akan udah punya template nih, tapi saya akan buat ulang. Biar kalian sama-sama belajar kayak gitu. Di temp, aku namain template kedua ini temp gitu. Let.php. Nah, terus kalian ketik HTML5. Ini kalian bisa detailnya rubah. Nah, setelah itu kalian menggunakan apa namanya HTML kolektif. Caranya seperti kurung kurawal, kurung buka tutup, terus tanda seru. Nah, terus H besar HTML, terus dengan H besar titik 2. Ini kita memanggil style ya, style yang ada di luar privasi, yang dimana itu ada di folder aset ini. Nah, yang kita panggil itu adalah CSS Bootstrap dan JS-nya yaitu bootstrap.min.js. Nah, bagi kalian yang belum punya, kalian bisa downloadnya di Bootstrap 4 di bagian download. Kalian download aja ini, ini download source. Nah, seperti ini, download. Setelah itu kalian ekstrak, nanti filenya berupa seperti ini. Composer, Bootstrap. Nah, ini berupa disk. Dia itu berupa disk kayak gini, dan CSS dan JS. Kalian bisa jadiin dua-duanya ini sebuah folder disk, dist seperti ini dist kayak gitu. Bisa seperti itu, atau dipisah kayak gini juga gak apa-apa. Itu tergantung style kalian. Nanti dapatnya seperti itu. Setelah itu kalian download jQuery. Nah di sini dia membutuhkan jQuery. Nah untuk linknya itu ada di sini. Mana? Nah ini TMS jQuery. Kalian copy itu yang offline-nya kalian copy itu, terus ketik. Nah ini kalian copy, terus buat file baru di bagian aset itu, di bagian aset buat folder baru jQuery, terus buat folder jQuery.min.js. Mana ya? Oh, ini kan di luar privasi ya. Ya, .min.js. Terus sorry, itu tadi saya download sesuatu. Ada jQuery.min.js, terus copy semua file, semua sintak ini kayak gitu. Udah. Kalau popper itu juga dibutuhin, tapi itu dia main untuk responsive Laravel desain kalian. Kalau kalian butuh yang responsif, kalian download juga, tinggal copy linknya ini, terus itu buat nah aku contohin aja yang ini ya. Terus TPPS ini buat ini, terus kalian copy. Nah, kalian buat folder baru namanya popper. Ini kalian bisa buka pakai notepad. Ini kalian hapus saja, terus paste, shift. Kan ini udah shift tuh, udah di shift, di close saja. Ini kan filenya belum gitu. Kalian bisa ubah popper.min.js. Oh, ini belum berubah ya. Edit, kalian shift as aja. Nah, ya, ini kan udah di popper nih, shift. Yes. Oh, ini masih read name aja.
Altipus. Oh, masih belum ya? Kalian buka di Notepad aja kalau buka bu, kayak gini aja. Kalian buka Notepad terus copy semua, terus shift. Kalian arahkan ke direktori ini. Ini di copy ke terus copy di sini. Biar gak bingung-bingung. Terus enter. Nah, ini kan. Nah, kalian popper.min.js. Nah, udah, ini dihapus saja. Itu. Seperti itu. Udah kan? Udah selesai kayak gitu. Nanti untuk pemanggilannya aku ajarin di sini. Nah, ini kan udah HTML titik 2, terus kalian ketik itu mau HTML yang mana kayak gitu. Di sini kan kita pakai style kurung kurawal kurung buka kurung tutup titik 2. Habis itu kalian panggil set slash css slash min bootstrap. Saya nggak hafal ininya biar nggak typo. Nah, ini copy .css, terus di sini ada, kalian copy aja ini. Nah, ini ganti jadi script. Terus ini ganti jadi JS. Ini juga ganti jadi JS. Ini kalian copy lagi. Terus ini jQuery. Bootstrap-nya juga ganti jadi jQuery. Seperti ini. Nah, di sini kalian tambahkan yelet. Terus sini titik konten. Ini sudah aku bahas yelet ini di tutorial sebelumnya, yaitu untuk nanti kalau kita panggil template ini nanti kita akan mengisi kontennya di bagian yelet ini. Jadi penamaan di sini untuk konten kayak gitu. Ini script asset jQuery udah. Nah, baru di view di luarnya kita buat form 1 blade.php. Ingat, kita harus pakai blade agar bisa menggunakan template blade-nya. Karena untuk untuk menggunakan template ini kita harus menggunakan .blade kayak gitu. Yang bawaan dari Laravel sendiri. Setelah itu kalian add extend. Nah, itu petik 2 panggil foldernya. Kalian bisa slash kayak gini atau titik kayak gini. Nah, aku pakai titik aja, tem kayak gitu. Habis itu section content add section. Nah, section ini buat khusus kita berarti kalau di template-nya kita berarti membuatnya di sini, di atas script-nya ini. Gitu. Nah, kita coba menggunakan kelas bootstrap-nya yaitu container. Habis itu di container itu ada H1 belajar Laravel 8. Oke, dah. Terus di root-nya di bagian web, kalian bisa buat ini root baru atau ganti ini aja. Root yang sudah ada jadi home 1 seperti ini. Home 1 ini merujuk pada ini ya. Jadi untuk .blade.php-nya itu nggak usah kalian panggil.
Terus kita buka di browser, terus di dokumen kita refresh. Kenapa nggak muncul ya? Sebentar, aku inspect. Oh, mungkin di sini, di konten. Oh, konten. Tuh, astaga, tipu ya, teman-teman. Nah, udah. Tapi di sini untuk kontainernya nggak muncul ya. Kontainer. Nah, aku typo tadi. Nah, udah kan ke samping kalau kontainer itu samping kayak gini. Terus kalau pakai row dan sebagainya itu bisa. Contoh kayak apa ya? Ini buat contoh kalian aja ya. Buat membuktikan sih lebih tepatnya. Kalau MD12 terus bentar. MD6 terus ada paragraf, ada P, terus lorem. Terus di sini juga ada div col 6. Jadi kan dibagi tuh kalau kolomnya itu ada 12 kolom kalau kita bagi, jadi nanti ada dua kan. Jadi nanti paragrafnya ini ada dua ke samping kayak gitu. Oke, kita buktikan apakah benar. Nah, benar. Sudah, berarti kita sudah bisa membuat menghilangkan public di linknya. Kedua, kita sudah juga bisa menggunakan Laravel Collective. Ketiga, kita sudah bisa menggunakan Bootstrap-nya dengan baik dan benar. Sekian dari tutorial saya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya, di mana itu adalah kelanjutan dari tutorial ini, yaitu CRUD, create, update, delete. Bye bye.